Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap baik-baik saja. Kali ini, Suara Pandora akan membahas film yang berjudul Boy in the Striped Pyjamas. Film ini disutradarai oleh Mark Herman yang rilis pada tahun 2008, diangkat dari novel yang berjudul sama, dan ditulis oleh John Boyne. Film ini merupakan film persahabatan yang berlatar belakang Perang Dunia Kedua di Eropa, yang mana menceritakan kondisi dunia ketika masih berada dalam bayang-bayang tentara Nazi Jerman. Tentara Nazi Jerman menyebarkan berbagai ketakutan dan juga ketertindasan ke seluruh penjuru negeri. Tidak meninggalkan pula peristiwa pembantaian kaum Yahudi besar-besaran pada waktu itu. Oke, sebelum kita ke alur cerita, seperti biasa saya ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Maka dari itu, saya sarankan kepada kalian semua untuk menonton full filmnya terlebih dahulu. Namun, apabila kalian ingin mempersingkat waktu, kalian bisa menonton video ini sampai habis. Baiklah, langsung saja kita ke alur cerita. Film pertama menunjukkan ada beberapa anak kecil yang sedang berlari dengan sangat gembira. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan para tentara Nazi sedang menarik paksa orang-orang Yahudi untuk dikirim ke kamp konsentrasi. Nah, di sini kita diperkenalkan dengan salah satu anak kecil tersebut yang bernama Bruno, di mana Bruno merupakan anak dari tentara Nazi Jerman. Kemudian, ketika Bruno sampai rumah, ternyata di rumahnya ada persiapan pesta, yang mana ayahnya yaitu Ralph dinaikkan jabatannya menjadi komandan Nazi. Yang kemudian, keluarga Bruno harus pindah rumah supaya dekat dengan pekerjaan ayahnya tersebut. Bruno sangat sedih dengan hal itu, karena harus meninggalkan teman-temannya. Sampai-sampai ketika mau pindah, Bruno menyempatkan untuk bermain dengan teman-temannya terlebih dahulu. Tiba waktunya Bruno harus berpamitan dengan teman-temannya dengan sangat berat hati. Mereka sekeluarga pun pergi menuju rumah barunya, yang ternyata rumahnya sangat jauh dari perkotaan. Sesampainya di rumah baru, Bruno yang sedang bercerita dengan pembantu di rumahnya itu, yaitu Maria, ia melihat banyak tentara di rumahnya. Ia sangat kesal karena itu berarti Bruno akan selalu diawasi oleh para tentara. Ketika Maria pergi, Bruno melihat dari jendela ada sebuah perkebunan di kejauhan. Ia juga melihat ada banyak orang di sana namun memakai pakaian piyama bergaris. Dia tidak mengetahui bahwa itu ternyata kamp konsentrasi 4 orang-orang Yahudi. Yang kemudian, Bruno meminta izin pada ibunya yaitu Elsa untuk bermain dengan anak-anak di perkebunan itu. Elsa pun menyanggupi karena Elsa juga tidak tahu perihal kamp konsentrasi tersebut. Tiba-tiba, masuklah seorang pria parubaya memakai piyama bergaris dan membawa sayur mayur. Bruno mengatakan kepada Elsa bahwa mereka semua yang ada di perkebunan memakai piyama seperti itu. Elsa sangat heran dan menyuruh Bruno untuk kembali ke kamarnya. Saat hendak kembali ke kamarnya, Bruno dipanggil Ralph dan ditanya apakah Bruno merasa betah di sini. Dan Bruno menjawab tidak. Bruno lalu bertanya pada Ralph mengapa orang-orang di perkebunan memakai piyama. Mulanya Ralph terdiam, namun akhirnya Ralph mengerti maksud dari perkataan Bruno, yaitu orang-orang Yahudi di kamp konsentrasi. Bukannya mengalihkan pembicaraan, Ralph malah berusaha menanamkan ideologi Nazi yang antisemit pada Bruno dengan mengatakan bahwa mereka bukan benar-benar manusia. Beruntung Elsa datang dan menyuruh Bruno untuk
kembali membantunya di dapur. Elsa memberitahu Ralph bahwa orang-orang berpiyama dari perkebunan itu masuk di dapurnya. Elsa juga tidak tahu menahu mengenai kamp konsentrasi Nazi ini, yang kemudian jendela kamar Bruno pun disegel oleh Ralph. Bruno sangat jenuh di mana hari-harinya harus sendirian karena Bruno juga tidak akur dengan kakaknya yaitu Gretel. Kemudian Bruno bermain catur sendiri yang ia pikir bisa mengusir kejenuhannya, tapi ternyata tidak. Bruno pun kemudian bermain keluar. Saat sedang bermain, Bruno melihat pintu menuju belakang rumah terbuka. Dia pun langsung mengendap-endap ke belakang, namun tak disangka-sangka Elsa melihat dan Bruno disuruh masuk untuk bermain di dalam saja. Yang kemudian Bruno pun menggambar, dan yang digambar adalah orang-orang yang menggunakan baju piyama yang dilihatnya kemarin. Keesokan harinya, ketika sarapan bersama, Bruno dan Gretel bercerita bahwa mereka rindu bersekolah. Yang kemudian ternyata mereka tidak akan lagi pergi ke sekolah karena Ralph telah mengundang guru privat, yaitu Tuan Lis, ke rumahnya. Adegan beralih pada Bruno yang sedang duduk di bawah pohon. Ia kemudian meminta ban untuk membuat ayunan kepada Kotler. Kotler kemudian menyuruh si Yahudi dengan sangat kasar untuk membantu Bruno mencari ban bekas di gudang belakang guna membuat ayunan. Saat si Yahudi sedang mencari ban, Bruno melihat sebuah jendela yang menghubungkan antara gudang dan hutan. Ayunan pun akhirnya jadi. Ketika Bruno sedang bermain ayunan, Bruno melihat ada kepulan asap berwarna hitam yang berbau tidak sedap. Bruno berusaha melihat asap itu dengan berdiri di atas ayunan, namun ia terjatuh dan terluka. Yang kemudian si Yahudi menolong Bruno, lalu mengobatinya dengan P3K. Bruno heran dengan si Yahudi yang bisa mengobati luka, padahal ia adalah seorang pengupas kentang. Bruno bertanya siapa namanya dan ia menjawab, namanya adalah Pavel. Ia dulu adalah seorang dokter. Bruno tidak percaya bahwa Pavel adalah dokter. Pavel menjelaskan bahwa ia dulunya adalah dokter dan karirnya tamat saat ia dikirim ke sini. Tiba-tiba Elsa datang. Elsa yang baru saja pulang dari belanja, ia kaget melihat kaki Bruno yang diperban. Ia meminta Bruno untuk masuk ke kamarnya dan mengucapkan terima kasih kepada Pavel. Keesokan harinya, datanglah guru privat Bruno dan Gretel yaitu Lis. Ia ingin mengajarkan ideologi Nazi yang antisemit pada Bruno dan Gretel. Lis meminta Bruno untuk menghentikan membaca buku-buku petualangan fiksi dan mulai dengan membaca buku filsafat antropologi yang sangat tebal. Bruno membaca buku itu dengan perasaan yang begitu jenuh. Bruno kemudian berlari menuju gudang belakang, memanjat jendela dan berhasil keluar. Bruno berlari sampai pada kamp konsentrasi. Ia keheranan melihat bangunan yang dipagari kawat berduri dan dijaga oleh banyak tentara. Kemudian, Bruno melihat ada seorang anak kecil seumurannya menyendiri di dalam dekat dengan pagar kawat tersebut. Lalu ia memberanikan diri untuk mendekatinya dan berkenalan. Anak itu bernama Smul. Bruno iri pada Smul yang ia pikir Smul memiliki banyak teman di dalam, karena memang Bruno sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah kamp konsentrasi Nazi. Smul bertanya pada Bruno apakah ia membawa makanan. Smul tampak kelaparan. Sayangnya Bruno tidak membawa makanan. Ketika Bruno sedang menanyakan perihal nomor yang ada di baju piyama Smul, tiba-tiba ada suara peluit yang menandakan bahwa Smul harus segera pergi. Smul pun pergi dengan mendorong gerobak. Bruno masih terheran-heran dengan perkebunan aneh tersebut. Ketika di rumah, Bruno kaget melihat perubahan Gretel yang membuang bonekanya dan memasangi poster Adolf Hitler dan gambar-gambar lambang swastika Nazi. Gretel juga mengatakan bahwa dirinya sudah bukan lagi anak kecil yang bermain boneka. Sekarang, ia adalah gadis yang patriotis terhadap Nazi di usianya yang baru 12 tahun itu.
Bruno bingung dengan kelakuan Gretel yang ditambah dengan pelajaran membaca pidato Hitler yang diberikan Liz untuk mereka berdua. Adegan berpindah ke Elsa yang akan pergi belanja ke pasar. Nah, dengan ini Bruno memanfaatkan waktunya untuk pergi lagi ke kamp konsentrasi untuk bertemu dengan Smul sambil membawa roti. Bruno bertanya pada Smul kenapa mereka memakai piyama setiap hari. Smul menjawab bahwa mereka sudah tidak memiliki pakaian lagi karena baju-baju mereka telah dirampas oleh para tentara. Kemudian Bruno menanggapinya dengan mengatakan bahwa ayahnya juga seorang tentara tapi bukan yang suka mengambil baju orang tanpa alasan. Bruno sangat membanggakan ayahnya dan para tentara Nazi, karena memang Bruno belum mengetahui apa-apa. Smul mendengar itu hanya diam termangu. Lalu Bruno bertanya lagi, apa yang mereka bakar di cerobong itu karena baunya sangat tidak enak. Dan Smul menjawab, tidak tahu karena ia dilarang pergi ke area itu oleh tentara. Bruno bertanya lagi apa kegunaan dari pagar kawat berduri itu. Apakah supaya hewan liar tidak masuk ke perkebunan? Kemudian Smul menjawab bahwa pagar itu dipasang agar orang-orang di dalam tidak bisa keluar. Pagar itu diberi setrum sehingga seperti penjara. Bruno sangat heran dan bertanya lagi, apakah kesalahan Smul dan yang lainnya mengapa mereka dipenjara seperti itu? Dengan suara lirih, Smul mengatakan bahwa ia adalah seorang Yahudi. Bruno kaget mendengar itu. Ia tak bisa berkata-kata lagi. Bruno pun kemudian pamit dan berjanji besok akan datang lagi. Di rumah, ketika Elsa pulang berbelanja, masuk menuju kamar Gretel. Elsa terheran-heran melihat kamar Gretel yang bertemakan Hitler dan Nazi itu. Malamnya, Ralph mendapat telepon bahwa ibunya tidak bisa berkunjung karena sakit. Ralph lalu mengatakan bahwa ayahnya harus tetap datang meski tanpa ibunya. Bruno dan Gretel yang mendengar itu sangat bahagia kalau kakeknya akan datang berkunjung ke rumah mereka yang baru. Bruno lalu bertanya pada ayahnya perihal cerobong yang mengeluarkan asap hitam dan bau tidak sedap itu. Ralph mengatakan bahwa mereka sedang membakar sampah. Kemudian melanjutkan membantu Bruno yang sedang bermain catur dengan Gretel. Gretel sangat kesal. Saat hendak tidur, Elsa bertanya kepada Ralph tentang Tuan Liz, si guru privat itu, apakah sesuai yang diajarkannya, karena Gretel menjadi sangat berubah. Lalu Ralph mengatakan bahwa guru itu mengajarkan yang seharusnya diajarkan kepada anak-anak Jerman, supaya mereka tidak tertinggal. Keesokan harinya, Bruno dan Gretel sedang belajar bersama Liz. Saat Gretel sedang membaca pidato Hitler yang berisi untuk memusnahkan bangsa Yahudi dan dipenuhi dengan propaganda-propaganda kebencian terhadap Yahudi, Bruno menyela dan mengatakan bahwa ajaran ini tidak masuk akal dan pasti ada orang Yahudi yang baik. Kemudian Liz menjawab dengan sinis, jika Bruno berhasil menemukan Yahudi yang baik, maka Bruno adalah penjelajah terhebat di dunia. Setelah selesai, Bruno diam-diam ke dapur dan mengambil roti yang dimasukkan ke tasnya, yang kemudian dipergoki oleh pembantunya. Namun, Bruno meminta agar tidak memberitahukan kepada ibunya. Kemudian Bruno pergi ke kamp. Bruno melihat Smul sangat lahap memakan roti, seperti orang kelaparan. Kali ini, ia membawa bola dan mengajak Smul bermain bola, dan kemudian melemparkan bola ke dalam kamp. Dengan sangat ketakutan, Smul mengambil bola itu keluar dan meminta Bruno untuk tidak melempar bola ke dalam karena itu membahayakan. Lagi-lagi ada suara peluit dan Smul bergegas pergi. Dengan rasa heran, Bruno pun akhirnya pulang. Saat di pintu halaman, Elsa memergokinya. Namun Bruno mengatakan kalau bolanya terlempar keluar dan ia baru saja mengambilnya. Elsa kemudian mencium bau busuk. Kotler yang keceplosan melontarkan gurauan terkait gas chamber atau kamar gas. Elsa terkejut. Malamnya, Elsa bertengkar dengan Ralph. Elsa sangat kecewa karena ternyata Ralph adalah kolonel dari tentara divisi Nazi yang khusus pembantaian Yahudi dan menyembunyikan pekerjaannya dari Elsa.
Rolf menegaskan bahwa ini adalah bagian dari perang, dan apa yang ia lakukan adalah untuk kebaikan Jerman, termasuk kebaikan untuk keluarganya. Elsa menangis kecewa mendengar hal itu. Saat itu juga Bruno datang dan memberitahu bahwa kakeknya telah datang. Kemudian mereka makan malam bersama, yang juga dihadiri oleh Kotler. Elsa sangat tidak nafsu makan pada saat itu. Mereka pun mengobrol perihal Bruno yang tidak menyukai pelajaran sejarah. Dan Kotler membanggakan ayahnya yang merupakan profesor kesusastraan Jerman. Dan ditanggapi oleh ayah Rolf dengan menanyakan di manakah ayah Kotler sekarang. Kotler menjawab tidak tahu, sepertinya di Swiss. Rolf heran dengan jawaban Kotler dan menuding ayah Kotler sebagai pengkhianat negara yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah karena kabur ke Swiss. Kotler merasa sangat terpojok yang kemudian ia melampiaskan kekesalannya kepada Pavel yang secara tidak sengaja menumpahkan anggur. Elsa sangat sedih saat melihat Kotler memukuli Pavel. Saat akan tidur, Bruno bertanya pada Gretel perihal Kotler yang memukuli Pavel. Dengan enteng, Gretel mengatakan bahwa orang Yahudi pantas menerimanya. Bruno menangis mendengar jawaban Gretel dan kembali mengingat kejadian itu. Gretel kemudian mulai menjelaskan terkait tempat yang Bruno maksud sebagai perkebunan. Gretel mengatakan bahwa itu adalah kamp konsentrasi untuk orang Yahudi, untuk musuh Jerman, dan yang termasuk musuhnya. Dan Gretel juga memberitahu Bruno bahwa ia harus bangga memiliki ayah seorang tentara yang akan membangun Jerman menjadi lebih besar. Bruno kemudian mulai membandingkan Smul sahabatnya dengan ideologi dan perkataan yang ia terima dari Rolf, Gretel, dan Tuan Lis, yaitu mengenai Yahudi yang musuh, Yahudi yang harus dibasmi, dan Yahudi yang bukan manusia. Pagi harinya, seisi rumah Bruno sedang sibuk mempersiapkan kedatangan komandannya Rolf, yang ternyata terlihat ada Smul sedang membersihkan gelas. Bruno lalu menghampirinya dan entah mengapa Bruno mengatakan bahwa mereka tidak sepantasnya berteman, karena memang sudah ditakdirkan menjadi musuh. Bruno kemudian menawarinya kue dan Smul makan kue dengan lahap. Kemudian datang Kotler dan menuduh Smul mencuri kue. Smul membela diri dan mengatakan bahwa ia tidak mencuri tapi diberi Bruno. Kotler kemudian menanyai Bruno dengan sangat keras hingga Bruno kaget dan sangat takut, sampai ia mengatakan kalau ia tidak mengenal Smul. Lalu Kotler mengajak Bruno ke kamar dan kemudian kembali ke ruang makan dan menghajar Smul. Di kamar, Bruno sangat menyesali perbuatannya. Tidak berpikir panjang, akhirnya Bruno turun kembali. Namun, Smul sudah tidak ada. Bruno bergegas mencarinya ke kamp yang biasa mereka bertemu, berharap di sana ada Smul. Namun, ternyata tidak ada. Bruno sangat sedih dan menyesal. Bruno kembali ke rumah dan ketika ia sedang di ayunan, ia melihat iring-iringan tentara Nazi yang ternyata atasan Rolf. Mereka menonton tayangan film yang memperlihatkan keadaan camp yang begitu gembira ria. Bruno ikut menonton dengan mengintip dari jendela atas. Bruno semakin bingung dengan hal tersebut. Kembali dengan Bruno yang bersiap menuju camp lagi dengan membawa raket tenis. Sesampainya di camp, Bruno dikecewakan dengan tidak hadirnya Smul. Dan itu selama 3 hari berturut-turut. Lalu hari keempatnya Bruno datang lagi ke camp dan ia pun melihat Smul sedang duduk di tempat biasa. Smul tertunduk lesu dan ketika ia menghadap ke Bruno ternyata wajahnya memar penuh luka akibat dipukuli oleh Kotler. Dengan itu Bruno sangat merasa bersalah dan meminta maaf dan mulai menyadari bahwa film yang ia tonton itu adalah kebohongan. Bruno berharap agar mereka masih tetap berteman dan Bruno pun menyetujui itu. Keesokan harinya, Rolf mendapat telepon dan mendapati kabar bahwa ibunya meninggal dunia. Mereka pun menghadiri pemakaman ibunya Rolf. Pada saat pembacaan doa, Elsa melihat kartu ucapan belasungkawa bertuliskan Von dem Führer, yang berarti hanya untuk Führer Hitler. Elsa kemudian berusaha membuang kartu itu, namun dicegah oleh Rolf. Berpindah ke Bruno yang telah kembali ke camp dan menemui Smul untuk mengajaknya main catur. Lalu mereka pun bermain. Terlihat di raut wajah mereka bahwa mereka saling bersyukur bisa saling bersahabat.
Ketika pulang, Bruno mendapati ibunya yang sangat aneh, bermain ayunan layaknya anak kecil. Ralph juga melihat itu. Malamnya, Ralph dan Elsa bertengkar kembali. Ralph mengatakan Elsa sudah tidak waras, sementara Elsa mengatai Ralph sebagai pria monster. Bruno yang mendengar pertengkaran itu tidak tahan, kemudian ia pergi ke kamar Gretel. Lalu mereka berdua saling berpelukan. Paginya, Ralph menanyai Bruno dan Gretel apakah mereka betah di rumah itu. Bruno menjawab iya, sementara Gretel ingin kembali ke rumahnya yang dulu. Ralph meminta mereka berdua untuk berpindah ke rumah bibinya di desa Heidelberg karena dirasa di sana akan lebih baik. Begitu juga dengan keadaan Elsa. Kemudian, Ralph meminta mereka berdua untuk segera menyiapkan semuanya. Siangnya, Bruno bergegas pergi ke camp dan berpamitan pada Smul. Smul sangat sedih mendengar hal itu. Ditambah ayahnya menghilang dan belum kembali. Bruno kemudian ingin membantu Smul untuk mencari ayahnya sebagai ganti karena ia pernah mengecewakan Smul sampai ia harus dihajar oleh Kotler. Bruno memiliki ide supaya bisa masuk ke camp, yaitu dengan menggali tanah di sekitar kawat itu. Dan Bruno meminjam piyama bergaris pada Smul agar serupa dengan mereka yang ada di camp dan tidak diketahui penyamarannya. Bruno juga berjanji akan membawa sandwich berukuran besar besoknya. Keesokan harinya, Bruno mengendap-endap ke dapur untuk mengambil sandwich ukuran besar. Sandwich itu diselipkan di celananya. Lalu ia izin ke Elsa untuk bermain ayunan terakhir kalinya sebelum ia berpindah rumah. Tapi ternyata Bruno kembali kabur dengan membawa skop untuk menjalankan apa yang telah direncanakannya. Di camp, Smul sudah menunggunya dengan membawa baju piyama bergaris. Dan Bruno akan memberikan sandwich yang ia janjikan. Namun ternyata sialnya sandwich itu telah hilang, entah jatuh di mana. Bruno segera melepas bajunya dan menggunakan piyama bergaris itu. Kemudian menggali tanah dengan skop dan ia akhirnya berhasil masuk ke dalam kamp konsentrasi. Terdengar suara petir yang menandakan akan hujan. Mereka pun bergegas untuk mencari ayah Smul. Di rumah, Elsa mencari Bruno karena mereka akan segera berangkat menuju rumah bibinya. Namun, ternyata di sekitar rumah Elsa tidak menemukan Bruno, sementara Bruno di camp menyusuri seluruh camp. Bruno terheran-heran melihat kondisi camp yang ia lihat di film ternyata jauh berbeda. Bruno yang terlihat sangat capek dan mulai merasa takut, ia meminta Smul untuk pulang ke rumah. Namun, Smul memohon untuk agar jangan pulang dulu sebelum ayahnya ketemu. Bruno menyanggupi itu. Di rumah, semua orang mencari-cari Bruno. Elsa dan Gretel menemukan sandwich yang terjatuh di bawah jendela penghubung hutan, yang kemudian mereka mengerti bahwa Bruno kabur melewati jendela itu ke kamp konsentrasi. Elsa kemudian menerobos masuk ke ruang kerja Ralph dan bilang kalau Bruno telah hilang. Ralph dan anak buahnya mendobrak pintu belakang dan segera berlari ke kamp konsentrasi. Begitupun dengan Elsa dan Gretel. Di camp, Bruno dan Smul masuk ke sebuah barak untuk mencari ayah Smul. Tiba-tiba mereka berdua dan semua penghuni camp digiring menuju sebuah ruangan. Sementara itu, hujan mulai turun sangat lebat. Ralph terus berlari dengan kencang menuju camp. Ralph mendapati baju dan celana yang dipakai oleh Bruno di dekat galian yang dibuat oleh Bruno. Di dalam ruangan, Bruno, Smul, dan semua yang ada di dalam itu disuruh meninggalkan pakaiannya. Ralph terus mencari hingga gerbang camp. Ia memerintahkan semua tentara untuk mencari Bruno. Sementara di ruangan, ternyata Bruno, Smul, dan semua orang yang ada di situ dimasukkan ke gas chamber, yaitu ruang gas yang digunakan untuk pembantaian orang Yahudi. Suasananya sangat gelap. Bruno memegang erat-erat tangan sahabatnya itu. Seketika lampu dalam gas chamber dimatikan. Dari atap ada sebuah pintu kecil yang terbuka dan memasukkan serbuk sianida ke dalam gas chamber. Gas chamber lalu diaktifkan. Ralph yang menyadari bahwa dirinya telah terlambat berteriak sekencang-kencangnya memanggil nama Bruno, diiringi tangisan Elsa dan Gretel yang sangat pilu. Dan film pun selesai.
Film ini sebenarnya adalah potret kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan cepat dan tidak sadar kita mengidentifikasikan diri kita dengannya. Kita adalah orang semacam itu yang cenderung tidak peduli akan keadaan di sekeliling kita. Sampai suatu hari peristiwa yang sama itu terjadi dalam kehidupan kita, barulah kita peduli. Setiap hari kita berhadapan dengan peristiwa demi peristiwa, dari yang menyenangkan sampai yang mengenaskan. Peristiwa mengenaskan yang terjadi di sekeliling kita itu bisa saja membuat mulut kita mengeluarkan kata kasihan. Tetapi sesungguhnya kita menganggap peristiwa itu wajar dialami, pantas dialami, apalagi kalau peristiwa menyedihkan itu terjadi pada orang yang tidak kita sukai. Dalam film ini, sehari-hari keluarga komandan Nazi ini mengetahui bahwa setiap hari ada orang Yahudi dalam kamp konsentrasi yang mati, dibunuh karena asap yang keluar dari cerobong yang satu itu. Demikian juga istri komandan yang setiap hari keluar rumah menyaksikan bumbungan asap itu telah menganggap hal yang biasa. Tetapi begitu anaknya menjadi korban, menjadi bagian dari asap itu, ia meraung-raung sejadi-jadinya. Sedihkah dia akan kematian anak Yahudi itu? Tidak. Sedihkah dia akan kematian sekelompok tawanan-tawanan Yahudi itu? Tidak. Dia hanya sedih akan kematian anaknya. Kenapa? Karena itu adalah anaknya. Sedangkan yang lain itu anak orang lain, dan orang lain yang tidak ada hubungan dengannya. Smul, teman Bruno, baginya adalah a boy, ataupun the boy, bukan my boy. Baiklah, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!